Kali ini kita bakal sama-sama bahas implikasi teori-teori perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang disusun oleh kelompok 10. Pertama-tama, sebelum masuk ke dalam pengimplikasiannya, kita harus membahas kerangka konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama ada tingkatan pendidikan. Tingkatan pertama dalam dunia pendidikan yaitu pendidikan anak usia dini atau taman kanak-anak yang biasa kita sebut TK. Nah, dengan rentan usia anak prasekolah ini yaitu 3 sampai dengan 6 tahun. Selanjutnya, usia masa kanak-kanak akhir atau anak sekolah dasar yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun. Dan tingkatan usia anak sekolah menengah yaitu remaja SMA dan juga SMA yang berusia berkisar 12 sampai dengan 18 tahun. Kerangka konsep selanjutnya yaitu berkaitan dengan teori perkembangan yang meliputi 7 teori. Teori yang pertama yaitu teori psikoanalisa. Teori ini menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia yang dapat berkembang jika terjadi konflik dalam aspek-aspek psikologi manusia itu sendiri, seperti adanya motivasi, emosi, dan kepribadian lainnya. Yang kedua yaitu teori psikososial. Teori ini menjelaskan bahwa proses perkembangan berkaitan dengan emosi dan mental seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Teori yang ketiga yaitu teori behaviorisme. Teori ini menjelaskan perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Dan yang keempat yaitu teori kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa kecerdasan dan perkembangan mental akan berubah seiring dengan pertumbuhan dari anak-anak itu sendiri. Dan yang kelima, teori humanisme. Teori ini menjelaskan bahwa manusia harus dapat memanusiakan manusia, di mana peserta didik harus bisa menggali kemampuannya sendiri untuk nanti diterapkan dalam lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu teori penalaran moral. Teori ini menjelaskan bahwa sikap moral bukan hasil dari sosialisasi atau pembelajaran, namun diperoleh dari kebiasaan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kebudayaan. Dan teori yang terakhir yaitu teori ekologi. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan, hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku dari individu tersebut. Implikasi teori perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan di pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Yang pertama ada teori psikoanalisis. Dalam proses pembelajaran di PAUD, guru dapat memberikan kegiatan bersama seperti bekerja sama merapikan mainan setelah selesai bermain, atau membuat kegiatan khusus bermain peran menjadi sesuatu yang diminati anak. Teori psikososial. Dalam proses pembelajaran, guru dapat melakukan diskusi bersama dengan anak tentang apa yang dapat mereka kerjakan, kesalahan yang mereka buat, prestasi yang dicapai, dan tantangan yang ada dan diterima anak. Teori behavioristik. Model pembelajaran yang paling cocok adalah drill dan practice. Contohnya, dimanfaatkan di pendidikan anak usia dini untuk melatih kebiasaan baik, karena anak-anak sangat mudah untuk meniru perilaku yang ada di lingkungannya dan sangat suka dengan pujian serta penghargaan. Teori kognitif. Guru dapat memberikan pembelajaran dalam mengeksplor mainan dan lingkungannya. Teori ekologi. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menerapkan unsur-unsur rohani seperti ceramah. Implikasi teori perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar. Teori psikoanalisa Sigmund Freud, di mana dalam kondisi psikoanalisisnya anak ini tidak terlalu memperhatikan dirinya sendiri, melainkan dia hanya berfokus pada kegiatan baru yang dia mulai, yaitu pada sekolah. Nah, fase ini tuh disebut fase tenang karena dia tuh tidak memikirkan apa-apa selain sekolah. Dan fase ini anak itu menjadi lebih mudah untuk mempelajari sesuatu. Yang kedua ada psikososial dari Erik Erikson. Nah, tahapannya itu industri dan inferiority ini adalah mengembangkan perasaan bangga terhadap kemampuan dan prestasi dia. Dengan begitu, dia juga dapat mengembangkan jiwa kompetitif dan rasa percaya dirinya. Behaviorisme Ivan Pavlov dan Skinner. Pada usia sekolah dasar, anak akan senang diberi pujian secara langsung dan juga pada usia ini tuh anak lebih cepat belajar. Lalu ada kognitif. Anak SD ini ada pada fase operasional konkret, di mana
perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Contohnya, dia tuh mempelajari bagaimana mengklasifikasikan benda yang sudah ada atau benda-benda dari bentuk yang berbeda. Teori humanistik yaitu belajar inovatif di sekolah dasar. Guru sebagai tenaga pendidik merupakan salah satu faktor penentu dalam mencapai kompetisi belajar. Nah, pembelajaran inovatif itu menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mengkonstruksikan pengetahuannya secara mandiri. Ada moral itu pada fase prakonvensional. Lalu prakonvensional itu dibagi menjadi dua. Tahap pertama ini anak pada usia sekolah dasar itu belajar mematuhi dan takut kepada hukuman. Tahap kedua, mereka melakukan sesuatu bukan hanya karena takut, melainkan ada tujuan yang hendak mereka capai, yaitu kayak prinsip sesuai job desk yang berlaku. Teori ekologi ini pada masa sekolah dasar ini sangat tepat untuk ditanamkan pendidikan karakter yang berkaitan dengan aspek kognitif. Nah, tentunya pendidikan ini tidak hanya di sekolah, tetapi juga berada di lingkungan tempat dia tinggal juga. Implikasi teori perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah pertama. Teori psikoanalisa. Seorang pendidik harus mampu mengontrol dan mengatur sikapnya agar terarah menjadi seorang pengajar yang lebih positif. Masa SMP adalah masa transisi dari anak-anak tingkat akhir menjadi seorang remaja, sehingga pendidik harus mampu menjembatani kecerdasan peserta didik dan tidak membeda-bedakan mereka antara satu dengan yang lainnya. Teori psikososial. Anak-anak pada masa transisi ini memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar. Sebagai seorang pendidik, hendaknya kita bisa mendapatkan kepercayaan dari peserta didik, agar kelak kita dapat dijadikan tempat untuk bercerita agar mereka bisa mempunyai tempat untuk bercerita dan berkeluh kesah. Teori humanisme. Pendidik pun di samping menjadi seorang fasilitator dapat juga sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi dalam menyatakan pandangannya ketika dalam diskusi. Dan sebagai fasilitator, sebaiknya kita memberi perhatian dan menciptakan suasana awal pembelajaran, situasi kelompok, dan pengalaman kelas yang menyenangkan. Teori penalaran moral. Pendidik sebagai contoh yang diikuti oleh peserta didik. Para peserta didik secara internal menerima pemahaman moral yang diajarkan oleh pendidik. Teori ekologi. Tingkah laku peserta didik yang tercipta dari lingkungan sekitar. Adanya norma dan hukum yang telah diterapkan di sekolah membuat mereka berada pada lingkungan yang disiplin. Implikasi teori perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah atas. Yaitu ada teori psikoanalisa dari Sigmund Freud. Keterlibatan teori ini dalam pendidikan SMA itu berfokus pada perkembangan tingkah laku dan pemahamannya. Lalu yang kedua ada implikasi teori psikososial. Nah, pada teori ini, siswa SMA akan banyak mencoba hal untuk mengetahui jati dirinya, juga akan mencari teman yang sefrekuensi dengannya. Nah, teori behaviorisme ini menjelaskan, jadi keterlibatan teori ini berfokus pada perkembangan perilaku yang bisa diamati dan diukur. Implikasi perkembangan kognitif terhadap pendidikan SMA. Nah, keterlibatan teori kognitif ini terhadap pendidikan SMA itu berfokus pada perkembangan kecerdasan dan pertumbuhan mental pada masa SMA. Pada teori ini ada 4 tahap. Nah, tahap yang sesuai dengan pendidikan SMA itu adalah tahap operasional formal. Nah, pada tahap ini siswa SMA bisa berpikir secara abstrak dan kreatif dengan memanipulasi ide di pikirannya. Nah, teori humanisme ini menjelaskan bahwa guru menjadi fasilitator untuk murid agar si murid dapat mengembangkan potensi secara optimal. Teori penalaran moral. Keterlibatan teori ini pada pendidikan SMA itu berfokus pada pengembangan moral. Siswa SMA itu harus punya pengalaman moral yang beraneka ragam dalam masalah sosial. Implikasi perkembangan ekologi. Keterlibatan teori ekologi ini terhadap pendidikan SMA itu berfokus pada perkembangan karakter siswa. Jika lingkungan siswa itu baik, maka siswa itu akan berpotensi memiliki karakter yang baik juga. Nah, dari semua itu diperlukan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini berfungsi untuk membentuk karakter yang baik sesuai dengan norma dan juga aturan yang berlaku. Cukup sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.